Sebagai manusia yang beretika dan beradab, sudah sewajarnya kita mengutuk tindakan perundungan atau biasa kita kenal dengan bullying. Bullying sangat marak terjadi di Indonesia dan menjadi salah satu kasus yang sangat serius dan harus diatasi. Secara terminologi, bullying adalah the willful, conscious desire to hurt another and put him or her under stress. Elweus mengatakan hal yang serupa bahwa bullying adalah tindakan negatif yang mengakibatkan seseorang ada dalam keadaan yang tidak nyaman atau terluka yang dilakukan secara berulang-ulang kali. Bullying melibatkan kekuasaan dan kekuatan yang tidak seimbang, sehingga korbannya berada dalam keadaan tidak mampu mempertahankan diri secara efektif untuk melawan tindakan negatif yang diterimanya. Namun perilaku bullying ini merupakan learned behaviors, di mana manusia tidak terlahir sebagai penggertak atau pengganggu yang lemah. Bullying merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan norma, tidak sehat, dan secara sosial tidak bisa diterima. Bentuk-bentuk bullying. Pada dasarnya, tindakan bullying ini selalu mengarah kepada tindakan negatif dan adanya sebuah tekanan, sehingga menimbulkan sebuah ketidakberdayaan pada korban. Menurut kontak pelaku dengan korbannya, bullying ini dapat dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, kontak fisik langsung, di mana seseorang berbuat menendang, memukul, mendorong, menggigit, menjambak, mengunci seseorang di dalam ruangan, mencakar, dan juga termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, kontak verbal langsung, di mana pelaku mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama, sarkasme, merendahkan, mencela atau mengejek, mengintimidasi, memaki, dan menyebarkan gosip. Lalu yang ketiga ada perilaku nonverbal langsung, yaitu di mana pelaku melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek ataupun mengancam, yang biasanya disertai oleh bullying fisik dan verbal. Kategori keempat yaitu ada perilaku nonverbal tidak langsung, di mana pelaku mendiamkan seseorang, memanipulasi sebuah persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan seseorang atau mengabaikan, dan juga mengirimkan sebuah surat kaleng. Dan yang kelima adalah cyberbullying, di mana tindakan bullying ini adalah tindakan bullying yang terbaru. Karena semakin canggihnya teknologi masa kini dan berkembangnya internet dan media sosial mengakibatkan adanya korban yang terus-menerus menerima komentar-komentar negatif dan pesan-pesan negatif dari seorang pelaku bullying, baik dari SMS, pesan di internet, dan juga media sosial lainnya. Kemudian, selain bentuk-bentuk bullying juga memiliki beberapa peran di dalamnya. Menurut Marini, Farbeim, Zuber tahun 1999 di dalam jurnalnya menyederhanakan peran bullying menjadi 3 kelompok. Yang pertama, bullies atau pelaku adalah seseorang melakukan bullying dikarenakan beberapa faktor yang melatar belakanginya, seperti ingin menyembunyikan rasa insecure atau rasa tidak aman dan rasa bosan terhadap dirinya sendiri. Dan pada kenyataannya, berlaku bullying dapat memunculkan rasa percaya diri dan harga diri yang tinggi. Lalu yang kedua ialah victim atau korban, merupakan individu yang lemah, tidak mampu baik secara fisik maupun psikologis, terisolasi secara sosial, selalu terlibat sendiri atau tampak kesepian, insecurity, dan memiliki kepercayaan diri yang rendah. Lalu yang ketiga ada bystanders, adalah orang yang tampak berada di sekitar dan memiliki peran intervensi terhadap terjadinya bullying, di mana peran tersebut mendukung perilaku bully melalui tindakan mendukung maupun membiarkannya. Mereka bisa diam saja ataupun tidak peduli, karena takut untuk terlibat dan ikut menjadi korban, atau bahkan ikut serta dalam tindakan bullying. Melihat seriusnya berbagai tindakan bullying yang pernah ada, tentu saja ini bukan merupakan sebuah tindakan yang alamiah. Dengan kata lain, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan bullying ini. Pertama adalah faktor keluarga. Seringkali, pelaku bullying ini berasal dari keluarga yang bermasalah. Keluarga yang bermasalah menyebabkan adanya sebuah perubahan perilaku dan juga memunculkan tindakan pelampiasan emosi terhadap orang lain. Yang kedua adalah faktor sekolah. Pihak sekolah
seringkali mengabaikan perilaku bullying ini. Akibatnya, anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap pihak lain. Yang ketiga adalah faktor kelompok sebaya. Anak-anak ketika berinteraksi di dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah, kadangkala terdorong untuk melakukan bullying. Dan yang keempat adalah faktor kondisi lingkungan. Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying adalah kemiskinan. Mengapa demikian? Karena mereka yang hidup di dalam kemiskinan akan berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga tidak heran jika di lingkungan sekolah sering terjadi pemalakan antar siswa. Dan yang kelima adalah faktor tayangan televisi dan media cetak. Televisi dan media cetak dapat membentuk pola perilaku bullying dari segi tayangan yang mereka tampilkan. Mengapa demikian? Karena dari tayangan-tayangan tersebut akan memunculkan sebuah proses pengamatan dan juga peniruan. Sehingga bagi pelaku-pelaku bullying, mereka akan mengaplikasikannya terhadap lingkungan sekitar mereka. Mengenai bullying, ada sebuah contoh kasus yang dapat menggambarkan tindakan bullying ini, yaitu pada kasus siswa SMP korban bully di Pekanbaru yang mengalami patah hidung. Penganiayaan dan bullying ini menimpa seorang siswa SMP 38 Pekanbaru berinisial FA. Tulang hidung korban itu mengalami patah tulang akibat dianiaya temannya di sekolah yang beralamat di Jalan Hang Tuah, Tenan Raya, Pekanbaru. FA mengalami kekerasan fisik yang diduga dilakukan beberapa teman sekelasnya saat jam pelajaran berlangsung. Akibat kejadian tersebut, FA harus dirawat di rumah sakit dan mengalami trauma. Banyak pihak yang mengecam aksi perundungan ini. Paman korban Muhtar membenarkan informasi bahwa keponakannya menjadi korban kekerasan. Dia mengatakan FA dibully teman sekelasnya saat jam pelajaran pada Selasa lalu. Menurut pengakuan korban, dia dipukul dengan kayu di bagian kepala. Sesuai dengan perkataan pamannya, bahwa kepala keponakannya itu dipukul pakai kayu lalu diantukkan ke lutut sampai hidungnya berdarah. Mirisnya, saat kejadian tersebut, guru yang mengajari dalam kelas hanya membiarkan. Namun, Muhtar mendapat kabar bahwa pihak sekolah menyebut korban dan terduga pelaku hanya bergurau atau bercanda, sementara keponakannya menyebut ia dipukul dengan kayu dan diantukkan kepalanya oleh teman sekelasnya. Atas kejadian itu, pihak keluarga yang tidak terima kemudian melaporkannya ke Polresta Pekanbaru. Di sisi lain, Wakahumas SMPN 38 Pekanbaru, Dewi Astuti menuturkan, kasus yang menimpa FA ini terjadi secara mendadak. Menurutnya kejadian itu saat proses belajar mengajar. Berdasarkan cerita dari pelajar yang berada di dalam kelas, ujar Dewi, pelaku berinisial M tiba-tiba berdiri. M yang duduk di bangku paling depan berjalan ke arah belakang menuju bangku FA. Tanpa diduga, M langsung mengarahkan kakinya ke atas sehingga lututnya mengenai FA dan menyebabkan patah pada bagian tulang hidung FA. Zaman sekarang bullying semakin menjadi-jadi, bukan hanya kepada yang muda, tetapi kepada siapapun yang ada. Dan tanpa kita sadari, diri kitalah yang menjadi pelakunya. Berawal dari bercanda, lalu menjadi biasa yang akhirnya membuat orang lain terluka. Maka dari itu, berhati-hatilah dalam sebuah tindakan atau perkataan. Karena jika salah, sebuah luka tidak akan pernah sembuh begitu saja. Bagaikan paku yang menancap pada kayu, meskipun dicabut, bekasnya akan tetap masih ada. Semua orang memiliki masa depan yang cerah dan indah, tapi kadang bullying membuat semuanya musnah. Jika kamu adalah korbannya, semoga pesan ini dapat membantu kamu untuk menghadapinya. Hindarkan, abaikan, dan bicarakan. Hindarkan. Masalah jangan didekati, begitu juga dengan membuli. Sebisa mungkin, hindari pembuli dan situasi bullying yang bisa terjadi kapan saja. Bijak dalam pertemanan dan hati-hati memilih lingkungan pergaulan. Abaikan. Ejekan, cacian, demikian, semua itu hanyalah hasutan negatif yang tidak perlu kita tanggapi, apalagi kita komentari. Pembalasan hanya akan memperburuk masalah, bukan menyelesaikannya. Mengabaikan bukan berarti kamu lemah, tetapi membuktikan kamu lebih dewasa dalam mengatasinya. Bicarakan.
Jika kamu bungkam, pembuli akan semakin menjadi-jadi. Bicarakan kepada orang tua, guru, ataupun orang-orang yang kamu percayai. Bicara dan terbuka adalah langkah pertama agar mereka dapat membantu kamu dan mencari solusi dari masalah yang kamu hadapi. Seburuk apapun bullying yang pernah kamu hadapi, kami hari ini hanya ingin kamu tahu bahwa itu bukan salahmu dan kamu tidak seharusnya diperlakukan seperti itu. Jangan sampai merasa bersalah, apalagi tidak berharga. Jadilah baja yang semakin kuat saat ditempa, dan jadilah ilalang yang tetap hidup walaupun diinjak orang.